apakah selama ini BPKD Loks Mawé telah melakukan pemungutan sesuai aturan yang ada atau hanya menerima setoran PPJ tadi secara gelondongan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu untuk membicarakan seputar masalah sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam konteks keacehan dengan tajam, akurat, dan mendalam. Untuk pembahasan kali ini, saya mencoba mengajak Anda untuk mencermati terkait dengan 5 oknum pejabat di Pemko Loks Mawé yang ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Loks Mawé. Ini terkait masalah dugaan pengemplangan pajak penerangan jalan. Kenapa ini menjadi menarik? Entah kebetulan atau memang sengaja dipersiapkan, tiba-tiba saja surat Sekretaris Daerah Kota Loks Mawé Teguh Adnan mampir di telepon seluler saya pada Jumat 13 Oktober 2023 lalu, atau persis setelah media modusaceh.co mewartakan 2 berita terkait dugaan penggelapan pajak penerangan jalan di tubuh pemerintah Kota Loks Mawé tadi. Tentu berita ini tak lepas dari 5 oknum mantan pejabat dan staf Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Kota Loks Mawé tadi yang kini dijerat penyidik Kejari Loks Mawé sebagai tersangka. Nah, menariknya muncul kesan seolah-olah surat tersebut sebagai second opinion atau pendapat kedua tentang suatu hal yang diperselisihkan oleh dua pihak atau lebih. Nah, dari narasi dan diksi hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik setempat. Penjelasan ini berawal dari surat Sekda Loks Mawé tadi, Teguh Adnan, kepada BPK RI Perwakilan Aceh tanggal 10 Agustus 2023 lalu. Artinya, ya kalau sekarang Oktober, berarti sudah 2 bulan sebelumnya. Dengan perihal meminta penjelasan mengenai pemberian insentif pajak penerangan jalan sebagai upah pungut. Nah, surat tadi kemudian dijawab oleh BPK Perwakilan Aceh melalui suratnya tanggal 19 September 2023 yang ditujukan kepada Sekdako Loks Mawé tadi, Teguh Adnan. Dari 3 dasar yang disebutkan, BPK menjelaskan bahwa pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain mengatur. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Artinya perlu digarisbawahi atas kinerja tertentu. Pada pasal 2, tulis BPK, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Pasal 3 ayat 1 menyatakan insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, dan pasal 4 ayat 1 menyatakan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Sebelumnya atau tanggal 11 September 2023,
Dirjen Bina Keuangan Daerah juga mengirim surat kepada penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dengan perihal penjelasan mengenai pemberian insentif pemungutan pajak penerangan jalan. Lagi-lagi, surat ini menjawab surat yang dikirim oleh Sekda Kota Lok Sumawe dengan perihal serupa kepada BPK RI tadi. Nah, pada poin 6 huruf A, Dirjen Keuangan Daerah menyebut bahwa PT PLN sebagai penyedia tenaga listrik merupakan wajib pajak PPJ. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SPTPD dan SSPD. Huruf B menyatakan atau huruf B dinyatakan BPKD Lok Sumawe sebagai badan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak, maka dapat diberikan insentif pajak penerangan jalan. Itu sebabnya pada tanggal 14 September 2023, pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melalui suratnya nomor 976/13313 yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Aceh, isinya meneruskan surat dari Dirjen Keuangan Daerah tersebut. Nah, yang jadi soal kemudian adalah, adakah yang salah dari proses penegakan hukum yang kini sedang dilakukan tim penyidik dari Kejari Lok Sumawe? Ini menjadi penting sebab sekedar mengulang, Kamis 12 Oktober 2023 lalu, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lok Sumawe akhirnya menetapkan 5 tersangka atas dugaan kasus korupsi penggelapan pajak penerangan jalan dengan kerugian negara mencapai 3,4 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Lok Sumawe lalu Saifuddin SHMH saat konversi pers di kantor kejaksaan setempat mengungkap kelima tersangka itu adalah AZ dan MY. Keduanya mantan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lok Sumawe dalam periode yang berbeda. AZ menjabat sebagai kepala BPKD Lok Sumawe tahun 2018 sampai 2020. Kemudian jabatan tersebut dipegang oleh MY pada periode 2020 hingga 2022. MY sebelum ditahan merupakan kepala DKPP Kota Lok Sumawe. Nah, 3 tersangka lain juga berasal dari pegawai BPKD Kota Lok Sumawe, yaitu MD, sekretaris badan tersebut yang juga kuasa pengguna anggaran atau KPA pada tahun 2018 hingga saat ini. Ada juga ASR, pejabat penata usaha keuangan atau PPK tahun 2018 sampai saat ini, dan SL, bendahara pengeluaran di BPKD Kota Lok Sumawe dari tahun 2018 hingga sekarang. Dalam kasus ini, AZ dan MY selaku kepala BPKD dan pengguna anggaran secara bersama-sama dengan MD, ASR dan SL telah menandatangani dan bertanggung jawab atas terlaksananya pencairan anggaran belanja atau kelengkapan dokumen SP2D terkait insentif pajak penerangan jalan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Menurut Kajari, mereka nyata-nyata sebagai pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan. Menurut Saifuddin atau lanjut lalu Saifuddin Kajari Lok Sumawe, tapi mereka tidak melaksanakan serangkaian kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tadi. Sebaliknya, insentif diterima para penerima secara tidak proporsional karena tidak melaksanakan serangkaian kegiatan pemungutan PPJ yang seharusnya kebenaran material dari setiap tahapan proses pencairan diuji oleh para tersangka. Terhadap 5 tersangka tadi, masing-masing disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 dan ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Lantas bagaimana dengan isu surat BPK dan
surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tadi. Inilah yang menjadi soal. Alasannya pada surat tersebut tertera tahun 2023, sementara tim Kejari Lux Mawe mengusutnya pada periode 2018 sampai 2022. Kedua, apakah selama ini BPKD Lux Mawe telah melakukan pemungutan sesuai aturan yang ada atau hanya menerima setoran tadi atau setoran PPJ tadi secara gelondongan? Ketiga, dari banyak kabupaten kota di Aceh, mayoritas mengalami defisit dalam pembayaran pajak penerangan jalan yang memang dipungut dari konsumen, baik perorangan maupun badan usaha. Sehingga di banyak kasus kabupaten dan kota terpaksa menguras dana dari APBK untuk membayar kepada PLN. Tapi yang terjadi di kota Lux Mawe malah untung atau surplus, sehingga dana tadi dibagi-bagi kepada sejumlah pejabat dengan dalih sebagai insentif atau hak pungut. Ini menjadi kontradiksi memang dengan berita sebelumnya. Pada bulan Oktober 2022 hingga Februari 2023, Pemko Lux Mawe sempat menunggak PPJ hingga mencapai 7 miliar lebih kepada PLN ULP Lux Mawe. Itu sebabnya ketika itu manajer PT PLN ULP Lux Mawe Adam Samandita sempat mengancam akan memutuskan sambungan listrik apabila tidak terbayar tepat waktu. Ini agak menarik. Satu sisi terkesan dibagi-bagi, sisi lain justru sempat menunggak. Muncul kemudian pertanyaan kembali, kenapa Pemko Lux Mawe justru berlebih? Artinya ada ketidakseimbangan antara penggunaan fasilitas lampu jalan dengan setoran pajak penerangan jalan. Jika asumsi ini benar, pantas saja kota Lux Mawe relatif lebih gelap dari kota semisal Biren, kota Langsa, dan beberapa kota lainnya. Ini memang sangat kontras. Saya punya pengalaman pribadi sering pulang pergi ke Lux Mawe gitu. Saat kita melintas setelah dari Krungguku memasuki wilayah kota Lux Mawe, persis di jembatan pertemuan antara dua wilayah ini, sepanjang jalan itu sangat gelap. Berbeda memang dengan beberapa tahun lalu ketika Lux Mawe masih menjadi kota industri gas, ketika PT Arun masih beroperasi, PT PIM, PT ASEAN, dan PT AF. Relatif jalan sepanjang Batu Fat hingga menjelang Paluh itu memang terang, karena memang penerangan jalan itu disubsidi oleh PT Arun. Tapi sekarang justru lebih gelap. Kita khawatir, apalagi sampai ke lewat Paluh, menjelang ke Panggui, itu memang sangat-sangat gelap. Jangan tanya di dalam kota, juga setali tiga uang. Cobalah, saya pernah berjalan di sepanjang jalan Iskandar Muda hingga Samudra, lalu ke Simpang Pertamina, lalu ke Ule Jalan, hingga ke Ujung Belang, tembus hingga ke Loskala. Jangan lagi kita cerita, memang sangat-sangat gelap. Disitulah sebenarnya berpotensi untuk terjadinya perbuatan kriminal. Salah satunya praktek begal yang selalu terjadi di kota Lux Mawe. Nah, kalau sudah begitu sahihnya dan kondisinya yang dialami oleh warga kota Lux Mawe, bolehlah kita sebut warga kota dalam kegelapan, sementara oknum pejabatnya justru dalam terang menerang menikmati bagi-bagi dana insentif pajak penerangan jalan. Kemana kasus ini nanti akan bermuara? Apakah tetap ke pengadilan tindak pidana tipikor, atau memang penyidik dari Kejari Lux Mawe ikut terpengaruh dengan surat-surat tadi, baik surat dari BPK, surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan surat dari pejabat Gubernur Aceh. Kita lihat saja biar waktu yang bisa menjawabnya. Sahabat Titik Balik, kembali saya berharap jika program ini menurut Anda memberi sedikit tambahan informasi, tidak salah tentu jika saya
selalu berharap jangan lupa Anda subscribe, klik subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di like. Dukungan Anda sangat membantu untuk kelancaran program ini berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi